Merekam dulu ya. Kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga tema. Ya, Pak. Jadi kita lihat kelas kita dulu ya. Kita lihat ke kelas kita dulu. Ke kelas 3 dan ini kelas tiga tiga ya kelas tiga B1 ya. Kelas tiga B1 tak dulu ya. Ya, masih loading ya. Nah, dulu terbuka. Nah, kelas tiga B1. Nah, kita buka kelas kita. Nah, kelas tiga B3 kita lihat nanti dalam kelasnya. Nah, ini ada tema tentang inovasi teori desain pembelajaran ya dan relevansinya dengan pembelajaran PAI. Nah, kemudian juga saya ingin menjelaskan terkait dengan eh, tugas ya. Jadi teman-teman sekalian nanti sebagaimana RVS rencana pembelajaran semester yang sudah diberikan, nah, di situ ada RPS, ada rencana pembelajaran semester serta hal-hal apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian nanti di 3A ini kita gunakan sebagai halaman atau tema untuk pengumpulan kelas ya. Pengumpulan tugas maksud saya. Nanti kita pengumpulan tugasnya di sini. Sampai kapan tugas itu? Ya, tugasnya diselesaikan sampai perkuliahan selesai ya. Tugas ini sekali lagi saya sampaikan terkait dengan tugas perkuliahan ya UTS dan UAS. Dan mulai pertemuan kelima ya, berarti nanti kita bisa mempresentasikan tugas-tugas terkait dengan teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita coba buka link ini ya. Ini ada link terkait dengan pengumpulan tugas mata kuliah, inovasi dan desain pembelajaran PI STI Tanjung Palang. Jadi nanti isi namanya, emailnya ya, kemudian juga nama mahasiswa, NIM, isi kelas dan jenis tugas ya. Tugasnya dipilih nomor 1 sampai nomor 9. Kalau memang tugasnya nanti sudah dianggap selesai, nanti bisa kirim isi. Nah, sekarang tugasnya apa saja? Ya, sebagaimana sudah kita umumkan ya di kelas, ya, tinggal klik aja di sini ada RVS kita. Atau RVS pun rencana pembelajaran semester itu sudah dicantumkan di tema 1 ya. Ini eh, tugas yang dari 1 sampai 9 ya. Ini tugas dari 1 sampai 9. Dari mulai esai kritis, review jurnal, kemudian presentasi konsep, rancangan.
rencana pembelajaran semester atau RPP, kemudian ada proyek digital learning, mini research, kemudian ada workshop, dan ada lagi paper ya, paper analisis atau analisis paper ya, ada ketentuannya, kemudian artikel akhirnya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga dalam artikel apa ya, POM ini ya, dalam POM ini, dalam POM ini tadi sudah terbuka ya, dalam POM. Nah, ini kalau tadi ada RPS, nah sekarang template-nya ini yang harus kita perhatikan, penulisan-penulisan yang kita upload dalam template ini sesuai dalam form ini sesuai dengan template ini. Coba kita lihat template-nya apa saja. Nah, ini template penugasan ya. Template penugasan terkait tugas yang diberikan untuk mata kuliah dan desain pembelajaran PAI. Ya, yang pertama di sini ada esai kritis. Esai kritis ya, bukan krisis, kritis. Apa yang dimaksud dengan esai krisis ya? Esai kritis, apa yang dimaksud dengan esai kritis? Jadi teman-teman semua nanti bisa menulis hal-hal yang terkait dengan tema. Temanya menyesuaikan dengan apa yang sudah menjadi pilihan dalam kerangka desain pembelajaran kurikulum dalam kerangka inovasi desain pembelajaran. Jadi ada analisis, misalkan ini contohnya, contoh temanya analisis urgensi inovasi dalam desain pembelajaran PAI di era global, ya, atau menyesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Berapa panjang katanya? Ini ada 2000 kata. Referensinya ada 10 sumber. Apa isinya? Ya, ini berisi pertama mulai pendahuluan. Apa isi pendahuluannya? Ya, kalau judulnya misalkan urgensi inovasi dalam desain pembelajaran PAI ini berisi latar belakang urgensi, atau misalkan kita judulnya moderasi atau inovasi tentang kurikulum moderasi beragama di madrasah, atau kurikulum cinta di madrasah. Latar belakangnya harus terkait dengan tema itu. Urgensi kurikulum cinta di madrasah itu contohnya. Ya. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang mengambil tema ini tentang landasan teori. Apa landasan teorinya? Ya, terkait dengan konsep ini. Kalau ini konsep inovasi pendidikan ya, dalam moderasi berarti konsep eh, moderasi beragama atau konsep kurikulum cipta. Terus yang ketiga, dalam template yang pertama ini ada analisis ya. Ada analisis, menganalisis apa? Ya, menganalisis terkait dengan sub-sub tema yang ada di sini. Analisis mengapa inovasi diperlukan, kelebihan dan kekurangan eh, dalam praktik pengembangan PAI dengan berbasis yang tadi ya, kurikulum moderasi beragama, kemudian ada implementasi eh, implikasi ya bagi PAI, implikasi bagi PAI dengan judul-judul yang sudah ditentukan ini. Nanti di akhir itu harus ada daftar pustaka. Ya. Harus ada kesimpulan dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, bagi yang memilih yang kedua, kedua itu terkait dengan review jurnal. Jadi review itu kembali melihat ya, atau mengulas kembali. Tapi yang kita ulas apa? Yaitu review jurnal internasional. Temanya apa ya? Sesuaikan dengan tema jurnal itu. Tetapi tema jurnal yang dimaksud itu terkait juga dengan mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran. Maka kita mereview jurnal internasional itu terkait dengan judul
besar dari mata kuliah kita, yaitu inovasi dan desain pembelajaran PAI. Nah, berapa yang kita review? Nah, ini minimal 2 artikel. Bagaimana cara kita mencari jurnalnya? Ya, kita cari di jurnal internasional yang bereputasi, kemudian kita download, nah, kemudian kita baca sedemikian rupa, dan kemudian kita apa namanya, kita isi sesuai dengan format penulisan. Nah, penulisannya seperti apa? Yang pertama, ada pendahuluan, ada tujuan review untuk apa. Misalkan tujuan review adalah untuk memahami inovasi pembelajaran sesuai dengan judulnya apa. Ya, tujuannya itu harus jelas. Bisa 2 atau 3 tujuan, ataupun 1 tujuan. Kemudian ada relevansi, ya, relevansi tema dengan PAI dan moderasi beragama ini kalau judulnya terkait dengan moderasi, ya. Tapi kalau judulnya yang lain yang menyesuaikan, tergantung artikel jurnalnya. Kemudian yang kedua itu ada ringkasan dari artikel 1. Apa ringkasannya artikel 1? Ringkasan dari artikel 1 dan ringkasan dari artikel 2. Tapi kalau kita mau menelitinya 3, ya berarti harus ada ringkasan artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Nah, karena kan kita 2 nih, maka kita harus ada ringkasan artikel 1 dan ringkasan artikel 2. Apa isi ringkasan artikel 1? Isinya tentang identitas, di dalamnya ada judul, ada penulis, tahun, jurnal. Tahun berapa yang memungkinkan semakin dekat tahunnya itu semakin bagus ya. Sekarang kan tahun 2025, ya kita bisa mencari yang 2025 atau kita bisa mencari yang 2024 atau 2023. Tapi judulnya tetap inovasi ya dalam kerangka PAI. Nah, kemudian ada tujuan penelitian terkait dengan ringkasan artikel jurnal 1 ini. Kemudian ada metode, metode terkait dengan jurnal yang pertama ini, dan juga temuan, ada novelty ya. Ada novelty, novelty-nya apa, atau temuannya apa ya. Temuan dalam setiap penelitian. Novelty ini harus kita cantumkan dalam sebuah temuan penelitian ketika kita memilih review jurnal. Demikian juga artikel kedua, ini kan hampir sama. Pasti temuannya berbeda ya antara artikel pertama, artikel kedua, walaupun judulnya sama ya. Kemudian yang keempat itu menganalisis kritis perbandingan. Apa maksud menganalisis kritis perbandingan? Yang membandingkan antara artikel 1 dan artikel 2. Di sini analisis kritis perbandingannya persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Kedua, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing artikel. Kelebihan dan kekurangan perspektif siapa? Perspektif penulis atau peneliti ya, yang menyatukan di sini. Kemudian yang ketiga itu ada relevansi dengan konteks pendidikan PAI di Indonesia. Apa relevansinya dengan pendidikan PAI di Indonesia? Kemudian bagi yang tugas review jurnal internasional ini disertai dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, ini template-nya. Ya, ini template-nya ya terkait dengan jurnal yang eh, perlu kita pahami kalau kita mengambil tugas nomor eh, 2 review jurnal. Template-nya seperti ini. Kemudian juga ada presentasi. Kalau saudara mengambil tugas presentasi, yang pertama yang perlu dilakukan adalah temanya dulu. Ya, ini tema memang harus ada dalam setiap judul tugas ini, 9 item ini ya. Tapi saudara milih salah satu. Kalau presentasi, maka presentasi konsep, maka temanya itu adalah model ya, desain pembelajaran PI berbasis student centered learning. Contohnya ini ya. Tapi sekali lagi, ini sangat menyesuaikan dengan minat saudara. Durasi presentasinya berapa? Ya, 20 menit. Outputnya dari presentasi ini apa?
adalah auto PowerPoint atau struktur presentasi. Apa struktur presentasinya? Nah, struktur presentasi itu pertama ada identifikasi, ada judul dan identitas, ada latar belakang, konsep SCL. Nah, kalau kita menulisnya ini SCL ya, kalau temanya ini sangat terkait dengan tema ya. Kedua, relevansinya SCL dengan VAI. Ada konteksnya nggak relevansi pembelajaran student centered learning, pembelajaran berbasis siswa dengan VAI. Yang kelima itu ada model desain pembelajaran PAI berbasis SCL. Nah, ini ya tema-tema ini nanti diikuti ya, diikuti sesuai dengan template jurnal. Nah, kemudian bagi yang keempat ya, yang D ya, yang D apa? Misalkan membuat RPS atau RPP, RPP atau RPS apa? Ya, proses pembelajaran. Misalkan kita ingin mendesain RPS atau RPP berbasis OB, outcome, ya. Jadi berbasis luaran. Karena setiap perguruan apa sekolah atau lembaga yang menjadi objek kajian kita itu kan punya kurikulum ya, baik kurikulum institusi maupun apa lembaga gitu ya. Oke lah, setiap mata pelajaran punya tujuan, tapi setiap lembaga pun punya visi dan misi. Misalkan kita tentang meneliti atau membuat RVS yang jarang dibuat ya, seperti misalkan BTQ. BTQ kan kalau di sekolah itu karena muatan lokal, kadang-kadang guru masuk tidak menggunakan RVS, tidak menggunakan RPP ya gitu ya. Maka kemudian kita bagaimana menginovasi di sekolah kita membuat RPP ya, untuk mata kuliah berbasis pada OB ya, luarannya mereka dalam belajar tulis Quran itu apa ya, mereka bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, tajwidnya memahami apa-apa dan seterusnya ya. Apa isinya ya, ini ada identifikasi masalah dan seterusnya ya. Ini menjadi hal yang memang harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau dia nanti milihnya yang lain? Ya, ini ada milihnya yang proyek digital learning ini boleh ya. Saudara menginovasi dari sebuah pembelajaran berbasis digital learning seperti apa? Misalkan saudara mengajarnya selama ini PAI kan dianggap kuno ya, dalam tanda kutip ya, artinya model mengajarnya ceramah. Bagaimana saudara bisa membuat terobosan inovasi, misalkan pembelajaran sejarah Islam berbasis Google Site ya, misalkan gitu. Apa yang saudara kembangkan ya? Saudara kembangkan membuat eh, upload ya, atau membuat video-video, membuat narasi-narasi yang terkait yang ada dalam eh, link tersebut. Ya, link tersebut misalkan ada di YouTube. YouTube kan banyak. Saudara lihat dulu, jangan main share aja. Diperhatikan dulu atau saudara buat sendiri. Misalkan sejarah A, sejarah B ya. Kalau itu sesuai, nah silahkan nanti di linknya. Jadi siswa itu masuk melihat website saudara, nanti di sana ada halaman-halaman untuk membuka terkait dengan tugas-tugas dan soal-soal yang terkait dengan materi yang saudara berikan. Nah, itu proyek ya. Atau misalkan menggunakan Google Classroom, proyek pembelajaran fikih menggunakan Google Classroom. Nah, silahkan, tapi nanti template-templatenya ya, ini menyesuaikan dari 1 sampai dengan 7 ini ya. Ada panduannya ya, tujuannya, relevansinya, kemudian platformnya apa yang digunakan, misalkan Google Classroom atau Moodle atau misalkan Zoom ya, atau misalkan e-kampus atau e-school ya dan seterusnya. Nah, model-model ini yang saudara gunakan atau misalkan menggunakan Cites, tapi Cites yang saudara gunakan itu saudara rancang itu untuk proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pelajaran. Itu silahkan berinovasi ya, agar inovasi nanti ini bisa dikembangkan dan dibawa. Terus misalkan mini research, ya ini penelitian yang sederhana. Apa template mini research itu? Mini research template-nya itu seperti ini.
mulai dari tema ada tapi tema ini menyesuaikan ya yang dengan yang tema saudara tidak harus tema ini menyesuaikan dengan eh, pilihan-pilihan saudara karena masalah penelitian atau penelitian itu sendiri menjadi lebih baik manakala dilakukan di lingkungan saudara dan masalah itu dekat dengan yang saudara lakukan. Apa template-nya? Ini ada pendahuluan, ada latar belakang ya, ada pendahuluan, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian ya, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metodologi ya, dan menyesuaikan dengan template yang ada di sini ya untuk mini research. Nah, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka dan lampiran. Dan nanti mini research ini diharapkan sebenarnya bagi rekan-rekan yang tertarik ya dengan mini research itu bisa mengembangkan lebih lanjut untuk mengajukan proposal judul terkait dengan proposal judul tesis. Proposal judul tesis ini bisa diawali dari mini research ini. Nah, kemudian ada hasil pembahasan, ada kesimpulan, nah, tentu saja ada daftar pustaka dan lampiran instrumen ya. Kalau diperlukan itu ada wawancara, ada foto kalau memang diperlukan ya atau sangat penting dan ada dokumen-dokumen lainnya pendukung. Nah, kemudian yang G ya, yang keberapa nih? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu ada workshop. Ada workshop ya. Workshopnya seperti apa? Maka workshopnya template-nya itu seperti ini ya. Ada temanya apa? Tapi dalam tema ini juga masuk ke dalam kerangka PAI ya. Inovasi pembelajaran PAI. Misalkan modul PAI berbasis project based learning. Ini contohnya. Tapi sekali lagi menyesuaikan dengan tema dari apa yang saudara inginkan ya. Template-templatenya terkait dengan judul, potensi dasar, dan terusnya ke bawah. Ini harus disesuaikan dengan template judul. Kemudian ada paper analysis, jadi menganalisis tentang paper, karya tulis ya, tentang, ini contohnya judulnya misalkan analisis kritis penerapan moderasi beragama dalam kurikulum PI di Indonesia. Atau dengan tema-tema yang menyesuaikan yang ada dan yang saudara pahami. Nah, ini ada panjangnya, ada 3.000 kata. Panjangnya 3.000 kata. Template-nya. Kemudian formatnya seperti apa? Format penulisannya. Nah, format penulisannya ini ada pendahuluan. Ya, kemudian landasan teori. Ada landasan teori. Kemudian ada analisis penerapan di sekolah atau madrasah. Ya, di sekolah atau madrasah ingin menerapkan bagaimana faktor pendukung, ya faktor pendukung atau penghambatnya apa. Kemudian evaluasi kebijakannya, implikasi ke depan. Kemudian yang kesembilan ini, tema yang kesembilan ini ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini berarti saudara mampu menulis di artikel bereputasi, ya, dan bisa submit. Submit itu artinya sampai tayang. Saudara punya link, linknya bisa dibagikan. Setiap orang bisa mengklik link dengan alamat dan tujuan jurnal yang sudah ditentukan itu. Nah, kalau yang tema artikel yang 9 ini, misalkan temanya tentang inovasi dan desain pelajaran berbasis digital, digital dan moderasi Islam atau menyesuaikan tema yang apa. Nanti saudara harus mencari dulu jurnal yang saudara tuju. Jurnal yang saudara tuju itu apa? Ya, maka sangat terkait dengan template jurnal. Nah, template jurnalnya seperti apa? Nah, ini akan kita lihat dalam template-template jurnal yang kemudian ya kita akan melihat atau mendapatkan penulisan-penulisan yang sesuai dengan template jurnal tersebut.
Ya. Nah, jadi itu terkait dengan eh, tugas yang harus saudara kirim untuk mata kuliah ini gitu ya, untuk mata kuliah ini. Nah, kalau seandainya dalam tugas ini ada hal-hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan, disilahkan ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan tugas ini. Rencananya nanti kita pertemuan kelima bagi teman-teman yang sudah ya, yang sudah menulis ini nanti kita bisa presentasi dan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain terkait dengan materi atau isinya. Nah, tadi terkait dengan mini riset ya, mini riset nanti saudara tinggal lihat template-nya isinya apa saja. Nah, kemudian saudara yang sudah mengisi ini nanti bisa melihat ya, melihat misalkan di hasilnya itu bisa kita lihat. Nah, coba misalkan tadi di apa di template itu di bawahnya itu ada keterangan. Ini masih muter ya. Ada keterangan apa? Ada keterangan misalkan kesamaan dari jurnal ini minimal 35% atau 30% ya. Maka ketika saudara masih 35% itu harus menurunkan ya, menurunkan kesamaannya dengan penelitian-penelitian yang lain. Ini ada contoh ya, ada contoh. Nah, ini contohnya, contoh. Ini belum bisa di bawah ya. Nah, oke. Tadi di bawah ya, di bawah itu ada keterangan kesamaannya berapa. Kita lihat dulu. Nah, kesamaannya ini kan ini 25% ya, kurang dari 20%. Jadi orisinilitas dan hindari plagiarism check Turnitin. Nah, kita misalkan ada hasilnya ya. Kita lihat misalkan ada hasil template-nya, ada hasil yang sudah dicoba. Ini ada mini risetnya. Misalkan ini contohnya ya, setelah kita uji, belum terbuka, ini nunggu terbuka dulu. Nunggu terbuka dulu, lama juga ya. Berebutan sinyal ya di sini. Kita lihat dulu dari hasil uji Turnitin misalkan sedang diproses. Nah, ini hasilnya ya. Nah, tadi kan 25% sudah diuji menggunakan Turnitin misalkan berapa hasilnya? 35%. Berarti kan melampaui. Nah, karena itu harus di-review, diperbaiki kembali. Mana yang diperbaiki? Ya, biasanya melalui uji ini ada apa namanya? Nah, ini ya, ada tanda-tanda ini sudah di stabilo yang dianggap bahwa tanda-tanda itu mengambil dari link atau halaman-halaman di internet. Nah, itu contohnya, ya. Jadi nanti ini harus diperbaiki. Oke, itu ya terkait dengan apa saja rencana tugas yang saudara kerjakan, ya. Nah, kemudian hari ini kita masuk tema yang ketiga. Kalau memang ada pertanyaan, disilahkan sebelum kita lanjutkan. Izin Pak Dokter, Ya, silahkan Bu Eti ya.
Iya, jadi ini kan sama ya Pak, tugas yang hari ini yang kemarin juga ya Pak sama ya Ya, arahannya. sama-sama. Sama ya? Kalau Iya, kemarin itu kan belum ada template-nya. heeh, Kalau sekarang saya sudah sertakan template di dalamnya. lebih lengkap ya Pak. Menulis tugas, sesuaikan dengan template itu dan dikirim di link yang sudah diberikan itu. Iya, terus dari tugas 9 ini berarti pilihan salah satu yang pertama Mhm. masuknya ke UTS gitu ya Pak Dokter. Ya, jadi tugas itu eh, Mm-mm. adalah inklusif atau termasuk di dalamnya tugas UTS dan UAS. Jadi saya tidak Oh, memberikan soal terkait dengan UTS, terkait dengan UAS. Karena kalau soal-soal yang terkait dengan pertanyaan, ya kan saudara bisa menjawabnya dengan mudah sekarang itu. Dengan mudahnya baik. seperti apa? Ya dengan ditanyakan saja sama ChatGPT di copy paste ke jawaban kan selesai. Iya, baik. Eh, Pak Dokter berarti ini kan kalau dilihat dari agenda perkuliahan itu UTS masuknya ke bulan November. Ya, eh, Sebelum November, kalau memang sudah selesai, artinya bisa dikirim atau menunggu pas waktu UTS. ya. Jadi sebenarnya dikirim saja kalau sudah selesai. Nanti saya akan tadi kan ada ketentuannya ya. Paling saya akan mengoreksi melalui uji Turnitin Hmm, kesehatannya. iya, Seandainya memang yang dikirim itu kan tadi ketentuannya ya 25 sampai 30%. Ternyata oke. setelah diuji sekitar masih 50%, maka silakan nanti diturunkan. Bisa melakukan uji sendiri terkait dengan kesamaannya. Karena kan kita tidak tahu mencontek atau tidak. Tapi setelah teruji dengan Turnitin ternyata mencontek, ya dianggapnya, ya maka itu harus diperbaiki. Maka tadi link yang terakhir itu tentang hasil perbaikan itu ya sistemnya nanti tidak bisa terbuka ya. Yang siapa yang memperbaiki nanti berbasis Gmail yang bisa dibuka dengan email masing-masing untuk perbaikan. Begitu mungkin Bu. Oh, jadi bisa terbukanya setelah diakses apa bisa diaksesnya setelah kita kumpulin tugas ya, Dokter? Gimana gimana? Kurang jelas, agak dekat ke mikrofon. Ya, yang link ketiga ini yang hasil dapat dilihat ini bisa kita akses setelah kita kumpulin tugas ya. Maksudnya gimana? Sini berisik juga di sini. Ya, Agak agak bisa keras nggak? Saya udah full ya, nih. cek cek. Ya, gimana? Masih kecil, Dokter. Ya, Ya, coba. ya, jadi apa namanya? Yang di link ketiga ini kan belum bisa diakses nih, minta minta akses persetujuan, Dokter. Kalau untuk Nah, hasilnya, ya, kalau misalkan kita mau akses berarti setelah kumpulin tugas. nggak, itu sebenarnya bisa diakses, tapi nanti biasanya minta akses saja. Minta akses atau kirim email untuk tugas apa. Nanti saya akan sertakan emailnya, nanti bisa dibuka. Oh gitu. Iya, maksud saya harus kumpulin tugas dulu atau bisa kita akses kapanpun, dokter, atau Bisa gimana? akses kapanpun ya. Oh, Cuma mungkin kendalanya adalah waktu ya. Artinya saya tidak bisa setiap saat membuka akses itu untuk mencantumkan email. Biasanya nanti saya akan lihat di Google Form-nya itu kan ada emailnya, kemudian saya cantumkan aksesnya untuk dapat membuka itu. Nah, gitu ya. siap, siap, Nanti biasanya ada di email untuk membuka itu untuk memperbaikinya. siap, dokter. Contoh misalkan yang tadi ya, tapi saya agak agak lama kalau mencontohkan itu ya. Dan nanti saya kulik-kulik aja dan bisa karena yang masuk itu baru satu. Kalau masuknya banyak mungkin agak 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 repot ya. Agak baru satu. Tapi kan judulnya juga sudah jelas. Nah, nanti saya berikan eh, kolaboratif ya untuk bisa mengakses hasil itu, kemudian untuk bisa memperbaikinya. Oh, Siap, untuk uji apa Turnitin itu berarti bisa kita sendiri ya Pak Dokter. Bisa, bisa sendiri. Kalau saya kan kebetulan punya akunnya ya baru.
baru beli akunnya gitu. Jadi bisa saya uji. Kalaupun mau menguji sendiri, silahkan lah. Ya kalau untuk level individual kan kita bisa cari yang murah meriah saja, yang 20.000 per bulan juga ada. Tapi memang ya kita untuk kepentingan ini aja, untuk kepentingan belajar ya, latihan itu kan nanti akan kelihatan di situ. Atau keduanya kalau memang menulis itu kan bisa juga menggunakan uji plagiarisme yang free ya, yang gratis ya. Misalkan kita membuat satu paragraf atau berapa kata, biasanya juga banyak yang dibatasi bisa 1.000 kata itu. 1.000 kata lebih berarti nanti harus berbayar. Nah itu pun bisa kita gunakan untuk kemudian menentukan apakah eh, tulisan yang saya buat itu terdeteksi mencontek atau tidak. Nah itu mungkin ya. Jadi bisa bisa menguji sendiri. Baik, jazakallah Pak Dokter. Wah, ya. Oke, mungkin dari yang lain, Kang Izin Pak Teo. Dokter, Ya, silakan. mau bertanya Pak Dokter, bagi yang sudah mengirim ini kan saya baru lihat ada template-nya Pak Dokter, apa perlu perbaikan juga Pak Dokter? Nah, nanti yang sudah mengirim melalui link itu sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi nanti akan saya berikan hak aksesnya kalau sudah diuji. Aksesnya dari mana? Sudah bisa dibuka ya Pak Dokter? Aksesnya dari email yang saudara kirim ketika mengisi Google Form. Nanti kalau belum bisa, bisa berkabar dengan saya. Ya, akhirnya bisa Baik, baik dideteksi. Pak Dokter, baik. Ya, Untuk jadi nanti konfirmasi boleh Pak Dokter, nanti kita buka WA Pak Dokter. gimana? Ya untuk aksesnya, andai kata saya mau buka nih, saya bisa konfirmasi ke Pak Dokter Boleh, by WA atau boleh WA, WA sudah silakan saja ya. Berkabar ya saja. baik Nanti Pak. kalau memang kadang suka ada kesulitan untuk membuka, tapi saya berusaha memberikan secepat mungkin aksesnya. Karena baru satu yang baru artinya tidak harus menunggu susah selesai dan sempurna ya. Jadi kalau saudara sudah menganggap perlu nih saya kirim saja. Nanti akan diperbaiki dan endingnya kita di UAS di akhir ya, di UAS. Saya sih berharap teman-teman ini ada juga yang memilih artikel jurnal ya, yang ke-9 itu. Jadi nanti bisa apa namanya bisa punya koleksi terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah yang tayang di jurnal. Oke, mungkin terkait dengan tugas ada lagi karena memang ini Satu berproses. lagi Pak Dokter izin. Ya, silakan Bu. Barusan Pak Dokter dia, menyampaikan yang terkait dengan UAS. Dengan apa? Eh, Juga. apa terkait dengan UAS ya, yang jurnal Ya. jurnal yang jurnal bisa sampai tayang. Artinya kalau kita buat jurnal itu mas sudah ada pembimbing ya dokter. Nah, jadi Gimana beda Pak lagi Dokter? nih. Kalau ini kan tugas mata kuliah, tapi kalau nanti tugas Oh terkait iya, iya. dengan tugas akhir, itu kriterianya berbeda lagi. Mm-mm. Kalau tugas akhir kan untuk tugas Beda oke. S2, kriterianya bisa jurnal Sinta 3 atau 2. Kalau kita ini ya, saya tidak Mm-mm. mewajibkan untuk Sinta 2 ya, tapi bisa di 4, 5, atau 6. Kebetulan Bu Eti kan pernah menulis juga di Sinta 4 ya Bu? Pernah menulis di Sinta Tinta 4, cuma empat. mungkin temanya berbeda. Nah sekarang ini kan temanya kita inovasi. Jadi kalau kita mau menulis artikel, silakan ditulis di jurnal yang tidak harus Sinta 2. Tapi kalau memang harus bisa Sinta 2 itu luar biasa. Atau Sinta 3 itu luar biasa. Tapi kalau udah Sinta 6 atau 5, karena ini kita pahami sebagai sebuah proses pembelajaran untuk memahami eh, inovasi ya. Inovasi itu kan saat ini juga sangat terkait dengan kontribusi kita dalam dunia ilmiah. Nah, salah satu saluran kontribusi kita dalam dunia ilmiah yaitu di jurnal, tulisan-tulisan jurnal. Karena jurnal itu tiap bulan, tiap waktu terupdate.
ada versinya. Bisa saja tulisannya sama, tapi lokusnya berbeda. Itu juga menghasilkan sebuah temuan juga. Atau juga apa waktunya berbeda, siswanya sama, itu juga bisa disebut sebuah temuan juga. Jadi begitu. Maksudnya kalau sampai tayang itu nama Dokter Edi ada dicantumkan di jurnal tersebut. Ya, boleh dicantumkan. Biasanya kan ini tugasnya individu ya. Kalau ini, jadi tugas Iya. individu boleh mencantumkan. Berarti nanti saya buat sebelum dikirimkan berhak mereview. Dan endingnya memang harus tayang. Tetapi kadang jurnal itu penuh ya untuk edisi ini. Nanti akan tayangnya misal di edisi kedua. Nah, kita kan sudah mendapat persetujuan yang disebut dengan LOA ya, surat persetujuan untuk ditantumkan di jurnal. Ya sebenarnya sudah ketika sudah mendapat LOA itu sudah dianggap selesai ya karena jurnal kita nanti mau tidak mau akan ditayangkan sesuai dengan perjanjian yang ada di surat itu. Jadi bukan harus tayang secara langsung, tapi edisi kapanpun yang mau ditayangkan, tetapi sudah ada jaminan untuk ditayangkan itu dianggap sudah selesai untuk tulisan-tulisan di jurnal. Nah, satu lagi Pak Dokter. Ya, Eh, terkait riset yang kita ajukan untuk UTS, artinya bisa lanjut eh, ke jurnal yang di UAS gitu ya. silahkan. Jadi gini, Oh, mata kuliah ini saya eh, tidak ada istilah UTS dan UAS ya. Jadi tugasnya itu hanya yang 9 item itu yang dipilih oleh mahasiswa ya. Dengan catatan ketika nanti sudah mengirimkan artikel jurnal dan sudah memperbaiki, nah itu dianggap sudah bisa menyelesaikan perkuliahan kita. Tapi tetap dengan pertemuan-pertemuan yang sudah kita agendakan dalam perkuliahan. Jadi nanti kalau yang lain-lain pada UAS dengan menulis jawaban ya kita santai saja karena tugas kita itu sudah disampaikan di dalam RVS itu baik, gitu. baik. Jadi tugasnya hanya satu untuk mata kuliah ini yaitu Ya, memilih 9 item yang ditawarkan siap. Bismillah. dan Makasih itu Pak Dokter. ya sama-sama dan itu sudah include di dalamnya UTS dan UAS. Kenapa? Karena tugas-tugas itu pada intinya adalah sebuah proses ya, sebuah proses kita untuk memahami proses pembelajaran dan kemudian bagaimana kita membuat inovasi terkait dengan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin itu ya terkait dengan penjelasan-penjelasan ini. Dokter, mohon maaf, Ya, apa namanya? Dari sembilan eh, apa namanya poin ini yang rekomendasi untuk dikerjakan itu yang paling mana? Yang mana, dokter? yang bagaimana? Yang Ya, dari 9 tugas ini yang paling recommended untuk dikerjakan yang mana, dokter? saya gimana ya? Kalau untuk rekomen itu yang mana? Kalau saya sih, kalau saya memilihnya yang jurnal. Nomor 9 ya. Tapi, ya, tapi kan itu lagi dikembalikan ke teman-teman semua. Atau mungkin begini, saya punya, misalkan ada di luar dari 9 itu, ya kita Ya, ingin menulis di luar dari yang 9 itu. ya, Tapi ya nanti benar. Ini yang saya, diskusi dulu dengan saya mau, ya, ini yang ya silakan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga tadi, dokter. Jadi kalau misalkan kan di semester 2 kemarin itu, itu kan kita ada beberapa tugas juga tuh terkait jurnal dan apa namanya tugas akhir dan kata apa namanya bisa juga dipakai sampai nanti pada jenjang tesis. Nah, itu tadi yang pertanyaan saya, kalau misalkan kita lanjutkan tugas tersebut ya kita jadikan jurnal juga dan tapi dia keluar dari 9 poin ini, dokter, itu bagaimana? Karena kan kita sudah ada mungkin di antara kami ini sudah ada beberapa yang sudah menyusun dan itu sudah menjadi mungkin jadi bahan tesisnya mereka. Nah, kalau misalkan itu yang kita kembangkan gimana, dokter? Ya silakan saja. Nah, itu bisa dikembangkan. Cuma kerangka kita dalam mata kuliah ini adalah inovasi. Jadi Ya, inovasi pembelajarannya harus tersentuh ya. Artinya begini, ketika saudara punya ide kreatif yang memungkinkan,
di luar tema 9 itu, misalnya tema ke-10, saudara sebutkan apa, ya, sebutkan apa, tapi nanti ada cara kriteria-kriterianya untuk mendapatkan, itu silakan saja. Ya, saya mempersilahkan ya. Tapi temanya itu tidak keluar dari tema Inovasi. minat dalam mata kuliah kita tentang inovasi dan desain pembelajaran kurikulum. Jadi bukan filsafatnya, bukan kurikulumnya saja, tapi kita di sini sebenarnya sudah memahami apa itu kurikulum. Karena sudah memahami, maka kemudian kita bagaimana menginovasi. Nah, inovasi tidak akan muncul kalau kita tidak paham. Nah, jadi mata kuliah ini sebenarnya dianggap teman-teman semua ini sudah memahami apa itu kurikulum, apa itu proses pembelajaran, bagaimana saya mengajar. Nah, sehingga kita memiliki cara-cara untuk mendeteksi, ya, mendeteksi eh, bagaimana menginovasinya, gitu. Karena itu inovasi kan tidak harus dibatasi oleh 9 itu. Itu hanya Ya, apa namanya alternatif-alternatif saja. Nah, ketika teman-teman nanti punya alternatif lain, eh, siapa tahu lebih baik, ya, itu disilahkan saja. ya dokter. Ya, Satu lagi dokter, mohon maaf ya, silahkan. terkait Turnitin. Tadi kan dokter apa namanya menyampaikan kalau dokter Ya, hilang suaranya hilang. Gimana Muhammad Jalaluddin? Ini suaranya hilang. Yang lain gimana? Saya nggak denger nih. Nggak ada, Pak. Sepertinya kelempar deh, nggak ada tuh. Oh, nggak ada ya? Ya, Iya. nggak. Ini suaranya hilang. Kemana ya? Oh, pastinya. Oh, ada sih. mau daftar Masih kan ada. itu harus Oh, ya, ya, ya. Lanjut, Masih ada. lanjut. Silakan. ya. Mohon maaf jaringan saya dokter. Tadi Ya, kan dokter silakan. menyampaikan terkait Turnitin. Nah, kalau misalkan kita mau daftar untuk ID pribadi kan itu harus ada ID kelas. Nah, itu kan harus mendapatkan persetujuan ID kelas dari pembimbing tuh. Apakah boleh untuk dibagi ID kelasnya dokter atau gimana? Mohon maaf. Bisa saja sih ya. Atau kirimkan saja ke saya. Artikelnya nanti saya uji ya. Jadi teman-teman Ya, yang sudah mengirimkan mengisi artikel itu langsung saya cek ya. Saya ya. uji. Sebenarnya Terima kalau kasih, kalau dokter. yang terbuka sih bisa banyak ya sebenarnya ya. Kita kalau mencari di online itu juga cukup banyak ya. Cuma kalau mencari online itu kan sifatnya pribadi ya. Sifatnya pribadi dan saya nggak paham. Yang penting bagaimana caranya saya bisa mengecek itu. Sebenarnya menguji kesamaan itu bukan hanya dengan Turnitin ya. Ada juga aplikasi lain seperti X, Plagiarism, Grammarly, ya, macam-macam ya. Cuma yang familiar sekarang yang kita pahami itu ya Turnitin. Nah, mungkin materi secara teoritis di kelas itu sebenarnya saya sudah kirim ya, saya sudah kirim. Nanti itu karena teoritis ya, tinggal dibaca terkait dengan bagaimana teori-teori mengembangkan kurikulum. Jadi perkuliahan kita sepertinya sampai sini dulu ya, mungkin. Karena kalau materi-materi teoritis ya itu bisa dibaca dan dipahami. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas ya bisa kita diskusikan ya. Terima kasih Tapi mungkin untuk tapi untuk materi-materi pertemuannya gimana dokter? Di Classroom ini di baru Google hanya satu. Classroom, di Google Classroom. Oh, nanti dokter yang masukin ya? Ya sudah, enggak kalau materinya memang saya masukkan. Nanti silakan isi kehadiran di Google Classroom. Siap, terima Di kasih dokter. Google Classroom di kodenya 3B1 ya. Di situ ada kehadiran, ada materi yang saya sertakan ya. Yang penting memahami dulu. Saya pikir teman-teman semua ini sudah paham lah apa itu kurikulum ya, sehingga ini proses pengulangan ya. Karena memang ini adalah secara sangat teoritis mata kuliah inovasi ini, tapi memang harus dilakukan secara praktis. Artinya kita sudah memahami kemudian mampu mengembangkannya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin Terima keluar kasih. duluan ya. Assalamualaikum.